sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat debat yang lebih semangat remisi benar Kak. Udah follow room kita dan juga Oke, shalom dan selamat sore untuk seluruh peserta. Kembali lagi kita untuk di room edukasi bersama dengan Elator Batak Unik. Yang pastinya Mang Inang udah biasa ya. Kalau room ini setelah berubah menjadi room edukasi, nanti di sini untuk Amang Inang yang ingin naik berpartisipasi untuk memberikan masukan, tanggapan atau juga bahkan pertanyaan mengenai tema kita di sore hari ini. Oke, seperti biasa Mang Inang sebelum kita memulai acara ini jangan lupa share dan posting ulang untuk live kita di sore hari ini ya. Pastinya yang akan kita bahas di sini mengenai tentang orang Batak. Jadi untuk Amang Inang di sini juga yang sedang mencoba belajar menggali ya, mari di sini Amang Inang sama-sama kita membahas tentang budaya Batak ini ya. Semoga dengan melalui adanya kita room kita ini di sini kita bisa sama-sama mempelajari tentang budaya Batak. Di sini juga kita sama-sama mau melestarikan budaya kita ini, Amang Inang. Oke, jadi di tema kita di sore hari ini ya cukup sangat-sangat menarik ya. Cukup sangat menarik dan ini biasanya dilakukan oleh kita orang Batak. Ya, mungkin ada beberapa juga Amang Inang di sini yang sudah memahami tentang adat ini dan kita akan masuk ke tema kita di sore hari ini. Jadi aku akan hilangkan dulu green screen kita yang di belakang Amang Inang ya, agar kita masuk ke tema. 1, 2, dan 3. Wah. Aduh, mau bahas apa ya ini ya di sore hari ini? Oke, jadi kita masuk ke tema. Aku akan perkecil diri di sini Amang Inang ya. Seperti biasa nanti kita akan bacakan sedikit ya pengertiannya. Kemudian kita akan menanyakan ya kepada Amang Inang di sini. Yang mungkin kita lebih sering membahas di bagian Batak Toba ya. Nanti untuk Amang Inang mungkin yang tinggal di Samosir, di Humbang atau di Silindung, apakah adat ini masih sama dilakukan atau mungkin Amang di sana itu lebih sering menggunakan yang namanya yang sering digunakan di sana adat untuk dialap jual atau ditaruhon jual. Ini cukup sangat menarik Amang Inang ya. Jadi kalau Amang Inang di sini bertanya apa itu dialap jual dan ditaruhon jual, itu terjadi apabila ada pernikahan ya, pernikahan. Nah, disinilah nanti bisa kita lihat yang acara akan dilakukan itu dialap jual ataupun ditaruhon jual. Ditaruhon jual. Ya. Oke. Sebentar Amang Inang ya. Jadi yang akan kita bahas nanti mungkin di sini sedikit aku bahas dulu pengertiannya untuk dialap jual dan ditaruhan jual. Baru nanti kita coba akan bahas di daerah Toba ya. Nanti coba Amang Inang di sini nanti yang mungkin tinggal di daerah Samosir atau mungkin di Humbang ya, di Silindung apakah sama gitu ya Amang Inang ya. Karena kan seperti kita pernah bahas ya untuk adat saur matua ya untuk orang meninggal ya kan. Itu sempat kita bahas dan memiliki perbedaan bagi daerah Samosir ya. Yang tinggal di Samosir kemarin berupa seperti pembagian jambar ya kan, kemudian juga untuk waktu pelaksanaannya. Jadi ada memang perbedaan Amang Inang ya. Nah itu yang mau kita bahas di sini. Untuk Amang Nasumurung, terima kasih ya sudah follow akun kita Amang Inang. Oke, seperti biasa sebelum kita membahas dan membacakan ya untuk pengertiannya, Amang Inang nanti boleh share dan posting ulang juga untuk live kita di sore hari ini ya. Jadi kita akan mengupas untuk makna dijual, dialap jual dan ditaruhon jual. Oke Amang Inang ya. Jadi kita akan bahas satu-satu dulu ya. Yang kita bahas yang pertama adalah dialap jual. Dalam adat Batak, khususnya pada masyarakat Batak Toba, ya, dialap jual adalah istilah yang merujuk pada pernikahan dengan sistem mengambil dan membayar secara penuh kepada pihak perempuan. Untuk Amang Nurmala Samosir, terima kasih Amang ya sudah follow. Untuk Amang Bernard, terima kasih sudah share akun kita Amang ya.
Sesuai kesepakatan adat yang berlaku secara sederhana, yang diartikan di alap itu diambil dan jual itu dibayar. Tapi yang menginang di kita di orang Batak tidak ada yang memperjualbelikan ya. Itu hanya ucapan aja, bukan berarti kalau di sana menjual oh berarti orang Batak itu menjual anak atau menjual boru kalau menikah, bukan ya. Bukan ya, itu jangan sampai disalahartikan. Oke, kemudian jadi artinya itu menginang si pihak laki-laki yang mengambil mempelai perempuan menjadi bagian dari marga dengan membayar sinamot sesuai adat dan kesepakatan keluarga. Ciri-ciri dialog jual, yang pertama sinamot dibayarkan sesuai dengan kesepakatan ya. Untuk Amang Yudas, terima kasih sudah follow akun kita. Kemudian pesta adat dilakukan secara lengkap. Kemudian status adat perempuan jelas masuk ke marga suami ya, mengikut suami. Kemudian hubungan kekerabatan atau dalihan natolu itu berjalan dengan normal. Nah, makna dalam adat dialog jual bukan berarti menjual. Ingat ya, aku tadi bilang bukan menjual Manginang ya. Tetapi sebagai simbol bahwa ada tanggung jawab penuh dari si pihak laki-lakinya untuk menjemput si mempelai ya. Ada penghormatan kepada orang tua perempuan, ada pengakuan resmi secara adat. Nah, itulah dia Manginang mungkin secara singkatnya ya. Terima kasih Bapak. Kemudian kita akan balas untuk ditaruhon jual. Nah itu kan untuk pengertiannya Mang. Jadi kita mau bahas dulu nih, nanti kalau di bagian Toba itu lebih sering digunakan adat apa gitu ya. Makanya aku bilang tadi di sini untuk Amang Inang mungkin yang tinggal di daerah Samosir atau di Humbang, di Silindung, kalau ada pesta pernikahan pasti ada yang dipilih antara satu Amang Inang ya, antara dialap jual dan ditaruhon jual. Nah biasanya di sana itu lebih sering dipakai adat apa, itu yang mau kita pahami juga ya. Oke, untuk taruhon jual dalam adat Batak khususnya pada masyarakat Batak Toba adalah sistem perkawinan di mana pihak perempuan ditaruhon, artinya biasanya kalau untuk kita diantar ya atau diserahkan kepada pihak laki-laki, tetapi pembayaran sinamot belum lunas atau belum sepenuhnya sesuai kesepakatan di awal. Secara sederhana taruhon itu berarti diantar atau diserahkan dahulu, kemudian jual tetap ada nilai adat sinamot tetapi belum selesai sepenuhnya. Itu perbedaannya kalau untuk di sini ya. Kemudian untuk ciri-ciri taruhon jual, perempuan sudah tinggal bersama laki-laki, sinamot bisa belum lunas atau masih apa ya dibilangnya? Bukan mencicil sih Amang Inang, pokoknya belum lunas lah. Kemudian pesta adat bisa lebih sederhana. Nah kemudian juga secara adat tetap sah, tapi ada utang adat yang harus diselesaikan. Makna dalam adat taruhon jual bukan merendahkan pihak perempuan, tetapi biasanya terjadi karena kondisi ekonomi pihak laki-laki ya. Kemudian juga kesepakatan dari keluarganya dan kemudian juga situasinya mungkin mendesak. Ya, intinya perempuan tetap masuk ke marga suami, tetapi ada kewajiban adat yang belum selesai dan harus dipenuhi di kemudian hari. Dialap jual dan ditaruhon jual di orang Batak Toba. Nah di daerah Toba ya, bentar Amang. Karena ini ada 4 kan, kita penyebarannya ada di Toba, Samosir, Humbang, dan Silindung. Oke, kita akan masuk lagi untuk di taruhon jual ya. Taruhon jual adalah bentuk perkawinan adat yang dimana pihak perempuan sudah diserahkan dan tinggal bersama suami, tetapi sinamot atau mahar adatnya belum lunas atau belum dibayarkan penuh sesuai kesepakatan di awal. Artinya pernikahan tetap sah secara adat, perempuan sudah termasuk ke marga suami, tetapi masih ada utang adat yang
wajib harus dituntaskan nantinya. Kenapa bisa terjadi taruhan jual? Mungkin tadi sempat aku udah bahas sama Inang, mungkin keadaan ekonomi si laki-laki ya belum mencukupi. Kemudian juga ada kesepakatan keluarga agar pernikahan tidak tertunda. Kemudian situasi mendesak, ya misalnya sudah terlanjur tinggal bersama mungkin juga. Terus kemudian juga demi menjaga nama baik kedua keluarga. Nah, untuk prosesnya biasanya tetap ada pembicaraan sinamot, kemudian dibayar sebagian terlebih dahulu, disepakati tepat waktu pelunasan, dicatat dan diketahui oleh Raja Parhata dan Dalihan Natolu ya. Semua dilakukan secara terbuka supaya tidak menjadi aib di kemudian hari. Kemudian untuk status perempuan dalam taruhan jual ini yang sering disalahpahami. Makanya aku langsung bahas dulu untuk di taruhan jual. Baru nanti aku bahas untuk di alap jual ya Mang Yanang ya. Nah, kalau di taruhan jual bukan berarti perempuannya ditaruh tanpa sinamot, tanpa harga ya. Bukan berarti statusnya tidak sah. Kemudian juga kalau di sini di taruhan jual ini si perempuan itu tetap sah sebagai istrinya si laki-laki tersebut secara adat, kemudian juga tetap mendapat perlindungan marga daripada suami, tetap dihormati dan struktur Dalihan Natolu tetap berjalan. Hanya saja secara adat masih ada kewajiban yang belum selesai. Memang ada si Amang Inang dampak jika ada hutang adat yang belum dilunasi ini ya. Kalau sinamot tidak dituntaskan artinya kan belum dipestakan secara adat ya, bisa menjadi bahan pembicaraan di keluarga besar. Dalam acara adat tertentu bisa juga diungkit-ungkit ya kan. Martabat pihak laki-laki bisa dipertanyakan, hubungan kekerabatan juga bisa menjadi renggang cuman karena hal seperti ini. Nah, perbedaan rasa dengan dialap jual. Kalau dialap jual dia tuntas Amang ya, tidak ada beban. Kalau taruhan jual sah tapi ada tanggung jawab yang masih belum berjalan atau masih ada adatnya yang harus dituntaskan seperti itu ya. Jadi dalam adat Batak Toba yang dijaga bukan hanya uangnya, tetapi juga tanggung jawab laki-laki, martabat keluarga perempuan, keseimbangan si Dalihan Natolu tersebut. Karena itulah taruhan jual bukan sistem rendah, tetapi sistem kompromi adat dengan syarat komitmen harus ditepati. Karena menginang juga seperti yang kita ketahui ya, apabila ketika orang tua kita belum mengadati, terus kemudian juga misalnya sudah melahirkan besar, ketika anak tersebut ingin menikah, orang tuanya harus melakukan adat itu juga. Jadi tetap harus ada kewajiban ya, nggak mungkin anaknya duluan ya kan. Nah, kemudian kalau untuk dialap jual tadi ya menginangnya, kalau dialap jual adalah sistem perkawinan adat di mana pihak laki-laki mengambil atau mengalap perempuan menjadi istri dengan membayar sinamot secara penuh sesuai dengan kesepakatan. Artinya sinamotnya dibayar lunas, tidak ada hutang yang tersisa, status adat langsung kuat dan jelas. Bagaimana prosesnya? Dalam permusyaratan adat itu biasanya yang pertama dibicarakan jumlah sinamot, disepakati oleh kedua orang tua, dibayar penuh saat pesta adat, disaksikan oleh Raja Parhata dan Dalihan Natolu juga. Jadi setelah itu perempuan resmi masuk ke marga suami tanpa beban kewajiban yang tertunda. Kemudian juga ada makna filosofi ya. Dialap jual bukan soal membeli perempuan. Ya. Bukan membeli Amang Inang ya. Kita di orang Batak itu bukan memperjualkan anak kita. Jadi ada bentuk pertanggungjawaban penuh daripada si laki-laki, penghormatan kepada orang tua perempuan, simbol kesiapan ekonomi dan mental, menjaga martabat marga juga ya. Jadi dalam adat Batak lunasnya sinamot sama dengan lunasnya tanggung jawab di awal. Kemudian ada kekuatan status adat kalau sudah melakukan yang namanya adat ini Amang Inang ya. Tidak ada lagi hutang, tidak ada perbicaraan tertunda di kemudian hari. Dalam acara adat berikutnya posisi keluarganya juga sudah kokoh, udah tahu dia di mana letaknya gitu Amang Inang. Di mana parhudulnya ya. Jadi martabat pihak laki-laki dianggap siap dan mampu. Itulah sebabnya banyak keluarga di Toba lebih memilih dialap jual jika mampu karena dianggap lebih mantap secara adat. Ya. Tapi biasanya menginang banyak juga seperti di taruhan jual. Kalau lebih singkatnya seperti saya dulu menginangnya sebelum saya mencari orientasi, maksudnya skripsi singkat pembahasan tentang ini.
Yang saya ketahui dulu itu kalau di alap jual berarti si pengantin laki-laki menjemput istrinya gitu ya. Kalau di taruhan berarti kita yang diantarkan ke pihak laki-laki, berarti si perempuannya yang menemui si laki-laki. Nah itu kan menurut pandangan kita, tapi kebanyakan memang di orang Toba Manginang lebih sering digunakan seperti saya sendiri ya. Di ruang lingkungan saya tinggal itu lebih sering memang dilakukan yang namanya dialap jual, hampir tidak ada yang ditaruhan jual. Makanya aku buat di sini lokasinya itu Toba, Samosir, Humbang dan Silindung. Kita nggak tahu nih Manginang sama nggak ya sama mereka pengertiannya di kita dan juga caranya mungkin ya. Kalau di kita kan masih kalau di alap jual itu berarti acaranya tuntas, terjadi adat pestanya gitu ya. Kalau di taruhon masih ada mungkin yang belum lunas gitu ya Manginang ya. Seperti yang sempat saya bacakan tadi di awal. Nah, itulah Manginang, makanya kita juga mengundang Manginang mungkin di sini yang siapa tahu Manginang bertempat tinggal di bagian Samosir, Humbang, di Silindung, atau juga kalau semisalnya Manginang tidak tinggal di sana tapi memahami adat di sana gitu ya Manginangnya. Mungkin juga Amang di sini adalah ada Raja Parhata mungkin, atau ada juga di sini ketua bidang adat yang memahami, mungkin Manginang boleh sharing bersama kita di atas Amang untuk mengenai tema kita ini. Jadi kita mau mengupas makna dialap jual dan taruhan jual ini. Jadi bukan berarti kalau namanya di sini dijual itu dijual ya, bukan menjual anak Manginangnya. Itu juga sih sering jadi salah diartikan untuk orang-orang kita zaman sekarang ini. Makna dialap jual dan taruhan jual. Karena mungkin ada kata jualnya itu jadi dikira kita menjual keturunan ya. Oke, dialap jual dan ditaruhan jual adalah dua bentuk tata acara perkawinan atau ulaun dalam adat Batak Toba yang menentukan tempat pesta pernikahan dilaksanakan yang berdampak pada peran keluarga pihak perempuan atau parboru dan pihak anak laki-laki atau paranak ya. Nah, kalau dialap jual dia secara harfiah berarti diambil dijemput. Ya, bentuk ini digunakan ketika pesta pernikahan dilaksanakan di rumah atau di tempat pihak perempuan atau parboru. Nah, karakteristiknya pihak keluarga perempuan bertindak sebagai tuan rumah yang menyiapkan segala sesuatu terkait pesta, sering disebut sebagai bolahan ama. Jual sama dengan tandok ya. Nah seperti itulah Bapak. Kemudian pengantin perempuan diambil oleh pihak laki-laki dari rumah orang tuanya. Jadi sinamot mahar, uang mahar biasanya lebih tinggi atau lebih besar. Sementara kalau taruhan jual maknanya secara harfiah berarti diantar jual. Bentuk ini digunakan ketika pesta pernikahan dilaksanakan di rumah atau di tempat si pihak laki-laki atau paranak ya. Jadi si pihak laki-laki yang bertindak sebagai tuan rumah, pengantin perempuan diantarkan ya, diantar oleh keluarga besar orang tuanya ke rumah mempelai laki-laki. Jadi pihak paranak tidak diwajibkan membawa si buha-buhai atau sajian pagi pada hari H karena acara dilakukan di tempat mereka. Biasanya ada pertukaran kayak gitu juga Manginang ya. Terus kemudian juga ada dialog dalam kedua acara ini disebut sebagai marhata sinamot ya, percakapan mengenai mahar yang menggunakan bahasa adat yang tinggi. Makna percakapan berfokus pada penghormatan adat, menegaskan kedudukan dan martabat kedua belah pihak keluarga. Kemudian kesepakatan menentukan jumlah sinamot, jambar. Jambar ini adalah pembagian daging atau makanan Manginangnya dan hal-hal teknis lainnya di dalam pesta. Kemudian simbolis menggunakan biasanya kalau kita itu menggunakan upasa. Upasa ini adalah pantun ya Manginangnya, pantun Batak untuk mendoakan kebahagiaan, kesuburan dan kesejahteraan bagi kedua mempelai. Jadi secara singkat perbedaan hanya terletak pada lokasi pesta dan konsekuensi logistik acaranya. Sementara tujuan utamanya adalah mengesahkan perkawinan menurut adat Batak Toba. Maipung Fer, terima kasih ya untuk absen-absennya. Nah, seperti itu Manginang. Jadi ada perbedaan tadi kalau semisalnya ada acaranya yang belum siap, ada acaranya yang belum siap. Kemudian juga kalau dia di sini menentukan juga untuk lokasi acara atau pesta yang akan dilakukan ini di tempat si laki-laki kah apa di tempat perempuan. Biasanya kalau di tempat laki-laki itu itulah tadi
ditaruhan jual ya, jadi pihak laki-lakinya menjadi tuan rumah. Tapi kalau di tempat perempuan biasanya itu aku nggak tahu disebut apa sih, tombol apa gitu Amang. Kalau di tempat kami, cuman jarang karena lebih sering memang di alap jual yang dijemput gitu dari si rumah perempuannya, pengantinnya. Oke, kemudian juga kita akan menanyakan ini juga kepada para peserta kita yang akan naik sebentar lagi untuk menambahi Amang Inangnya, mungkin sedikit yang Amang Inang pahami tentang adat ini, karena kita juga perlu meluruskan ini benar enggak ya, dan kemudian juga kita meluruskan di sini apakah di Samosir, di Humbang, di Silindung memakai dua-duanya juga di alap jual dan di taruhan jual, karena kalau di Toba yang seperti saya lihat sendiri juga itu biasanya dilakukan di sana itu di alap jual gitu. Jadi kita mau tanya juga untuk Amang Inang di sini yang mungkin pernah melihat atau mengetahui juga ya. Oke, untuk moderator kita mungkin boleh diundang para peserta kita untuk naik dan hadir di room edukasi kita di sore hari ini. Oke, mulai tema di tasaluhut nak. Judul mengupas makna di alap jual dan taruhan jual dalam adat Batak Toba dalam 4 wilayah, Toba, Samosir, Humbang, dan Silindung. Iya. Menurut saya ini tidak ada perbedaan kalau tentang alap jual dan taruhan jual. Hai teman-teman Elator Batak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Elator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.